Hai, saya Putu Agus Ardiana. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu portofolio saham dan bagaimana membentuk portofolio yang optimum. Sebagai pendahuluan, kita akan berbicara mengenai apa itu portofolio dan lebih spesifik lagi apa itu portofolio saham. Ya. Yang namanya portofolio itu adalah kumpulan dari berbagai aset. Ya. Kalau saya adalah seorang musisi, seorang komposer, maka portofolio musik saya itu berarti adalah kumpulan dari berbagai musik atau lagu yang saya buat, yang saya compose. Ya. Kalau saya adalah seorang kolektor um, lukisan, maka portofolio saya adalah lukisan-lukisan yang saya beli. Kalau saya seorang pelukis, maka portofolio saya adalah portofolio mengenai kumpulan dari lukisan-lukisan yang saya buat. Gitu ya. Nah, dalam konteks portofolio saham, itu berarti itu adalah merupakan kumpulan dari saham-saham yang saya kuasai, yang saya miliki, ya, dalam kurun waktu tertentu. Ya. Nah, seorang investor atau seorang trader itu akan memiliki kurun waktu, ya, untuk memegang atau menguasai saham itu. Ya. Investor cenderung memiliki kurun waktu yang relatif lebih panjang daripada trader, ya, sehingga disebut sebagai investment horizon bagi investor atau holding period bagi trader. Dan perlu dicatat bahwa investors atau traders di sini bisa berupa orang perseorangan atau berupa lembaga atau institusi. Ya, jadi sekali lagi dipertegas, apa itu portofolio saham? Portofolio saham adalah kumpulan dari berbagai saham yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang investor atau suatu lembaga investasi, ya, atau trading, ya, seorang trader yang dimiliki atau dikuasai selama investment horizon atau holding period. Ya, karena bisa jadi dalam holding period tertentu dia memiliki katakanlah 10 saham, tetapi holding period berikutnya dia memiliki lebih banyak atau lebih sedikit saham, ya, dan itu bisa berubah-ubah. Ya. Oke, itu adalah portofolio saham. Nah, mari kita simak contoh ilustratif berikut ini. Ya. Andi memiliki 10 lot saham. Perlu dicatat bahwa satu lot saham itu terdiri atas 100 lembar saham. Ya. Jadi sekali lagi, Andi memiliki 10 lot saham emiten ABCD. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham. Ya. Jadi saham ABCD ini dimiliki 10 lot oleh Andi pada harga perolehan Rp5.000 per lembar sahamnya. Ya. Sementara itu Budi memiliki 10 lot saham ABCD pada harga Rp5.000 per lembar saham. Budi juga memiliki 10 lot saham PKRS, ya, pada harga yang sama Rp5.000 per lembar saham. Nah, suatu ketika Andi dan Budi ingin menjual keseluruhan saham mereka karena sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak. Ya. Nah, harga saham ABCD turun drastis, ya, dari Rp5.000 menjadi Rp2.000 per lembar saham. Nah, pada saat yang bersamaan saham PKRS yang dimiliki oleh Budi mengalami peningkatan harga dari Rp5.000 menjadi Rp9.000. Pertanyaannya adalah, siapakah yang paling dirugikan dalam hal ini? Apakah Andi atau Budi dari penurunan harga pasar saham ABCD? Ya, baik. Jadi dari contoh ilustratif ini kita bisa lihat bahwa Andi mengalokasikan seluruh dananya, katakanlah demikian, pada satu jenis saham, yaitu saham ABCD. Ya. Jadi portofolionya hanya terdiri atas satu saham. Sedangkan Budi memiliki dua jenis saham. Ya. Maksud saya dua saham yang berbeda, dari emiten yang berbeda. Ya. Emiten ABCD dan PKRS. Oke. Nah, kita lihat dampaknya. Apa yang terjadi jika saham ABCD ini turun harganya dari Rp5.000 menjadi Rp2.000 per lembar saham. Ya, ini yang terjadi. Andi akan mengalami atau menderita capital loss. Ya, yang dimaksud dengan capital loss itu adalah
kerugian yang diderita oleh Andi karena penurunan harga saham ABCD. Ya, dalam hal ini harga saham ABCD saat ini adalah Rp2.000, ya, dikurangi dengan harga saham ketika ia peroleh Rp5.000, jadi negatif Rp3.000 per lembar saham. Tanda negatif di sini menunjukkan kerugian yang diderita oleh Andi, ya, karena harga sahamnya turun sebesar Rp3.000 per lembar saham. Jadi kalau dihitung berapa capital loss totalnya, ya itu berarti tinggal dihitung saja Rp3.000 kerugian, ya, per lembar saham dikali dengan 10 lot lembar saham yang dimiliki, ya, yang dijual paksa itu, kemudian dikali dengan 100 lembar saham per lot. Ya, tinggal dikalikan saja. Nah, sementara itu si Budi yang memiliki 2 saham ABCD dan PKRS, itu di satu pihak dia juga menderita capital loss yang sama dengan si Andi, ya, yaitu sebesar negatif 3.000 per lembar saham. Ya. Kerugian Rp3.000 saham ABCD per lembar sahamnya. Di lain pihak, Budi juga mendapatkan capital gain, ya, dari peningkatan harga pasar saham PKRS. Ada selisih positif sebesar 4.000 per lembar saham. Ya. Secara keseluruhan, portofolio Budi itu akan menunjukkan surplus, ya, keuntungan, capital gain, ya, sebesar Rp1.000 per lembar saham, ya, yaitu positif 4.000 dari PKRS dan negatif 3.000 dari saham ABCD. Ya. Jadi dari sini jelas bahwa Andi yang hanya memegang satu jenis saham dari saham ABCD itu akan menderita capital loss karena turunnya harga saham ABCD dari 5.000 menjadi 2.000. Ya. Sementara itu Budi, ya, di satu pihak dia sedih karena saham ABCD turun, ya, dan dia menderita capital loss, ya, ada downside impact, ya, dari saham ABCD. Sementara itu dia juga senang karena saham PKRS meningkat, mengalami peningkatan harga, ya, ada upside effect, ya, sebesar 4.000 per lembar saham capital gain-nya. Nah, jadi overall secara keseluruhan dia akan dan harus puas dengan Rp1.000 per lembar saham total capital gain. Ya, tinggal dikalikan dengan lot sahamnya dan juga per lembar sahamnya, maka bisa didapatkan total capital gain-nya. Oke, nah jadi dari sini kita bisa memetik hikmah, ya, manfaat dari memegang lebih dari satu jenis saham. Ya, jadi kalau kita memiliki dana tertentu, ya, maka yang disarankan adalah jangan menempatkan semua dana yang kita miliki pada satu jenis aset. Ya, dalam hal ini kita belajar dari Andi. Ya, kalau kita tempatkan semua dana kita pada saham ABCD, maka bayangkan kita akan mengalami kerugian 3.000 per lembar saham. Ya, tinggal dikalikan saja berapa lot yang kita miliki dikali 100 lembar saham, maka sekian total kerugian kita, ya, dari penurunan harga saham. Sementara itu si Budi yang menempatkan dananya lebih dari satu jenis saham, ya, dan saham ini berkorelasi negatif, ya, berlawanan arah, ya, di mana di satu pihak ketika saham ABCD menunjukkan downside impact atau downside effect, sementara itu saham PKRS yang dimiliki menunjukkan upward effect, ya, menunjukkan pertentangan harga, ya, satu turun yang satu naik, ya. Dengan demikian Budi dalam tanda petik terselamatkan, gitu ya, dari turunnya harga saham ABCD oleh peningkatan harga saham PKRS, ya. Oke, jadi singkat cerita, ada pepatah yang menyebutkan don't put all of your eggs into one basket. Jangan tempatkan semua telur Anda di satu keranjang yang sama. Karena kalau keranjang itu jatuh, maka semua telur akan pecah. Kita akan menderita kerugian yang luar biasa. Ya. Oke, jadi itulah pesan moral mengapa portofolio lebih dari satu aset itu sangat dibutuhkan. Ya. Dalam konteks yang lebih luas lagi, kalau kita punya dana yang cukup, maka
sebaiknya dana kita tidak hanya dialokasikan untuk saham saja, tetapi mungkin kita sebaiknya membeli obligasi, kita taruh di deposito juga untuk likuiditas, ya. Kemudian mungkin di emas untuk menjaga dari dampak inflasi, ya. Kemudian mungkin ada dana lebih bisa di properti dan sebagainya, berbagai jenis aset investasi lainnya, ya. Dan itu adalah contoh diversifikasi, ya, di dalam pembentukan portofolio. Oke. Ya, tadi saya sempat menyinggung istilah diversifikasi, ya, menyebarkan risiko, ya, menyebarkan risiko sehingga kita tidak akan terlalu kecewa, terlalu sedih, ya, ketika suatu aset mengalami penurunan harga yang dramatis, ya, seperti contoh si Andi tadi itu. Oke, nah sekali lagi portofolio itu sebaiknya terdiri atas lebih dari satu aset, ya, dalam hal ini saham, ya. Tujuannya adalah, kita lihat di sini, ketika kita memiliki lebih dari satu lembar saham, mohon maaf, ketika kita memiliki lebih dari satu saham, ya, maka kita akan lihat sini bersama grafik dari risiko, ya, risiko portofolio kita akan turun, ya. Lihat di sini, ketika saham yang kita miliki adalah satu jenis, ya, misalkan saham ABCD, ya, maka risiko portofolionya adalah sebesar risiko saham ABCD itu, ya, dan ini relatif tinggi. Ya. Namun ketika kita memiliki dua saham, ya, saham ABCD kemudian saham PQRS misalkan, maka risiko portofolio cenderung turun. Kemudian 3 saham akan turun lagi, 4 saham turun lagi, sampai dengan dalam kasus ini adalah 10 misalkan. Kita memiliki 10 saham yang berbeda, maka lumayan turun risiko portofolionya. Ya. Dan ketika kita menambah lagi, mungkin sampai 100 ya, lembar saham, maka cenderung konstan. Ya. Risiko portofolio tidak bisa diturunkan lagi, lebih dalam lagi. Ya. Nah, itu adalah karena tidak semua risiko itu bisa diturunkan. Ya. Ada dua jenis risiko, ya. Jika kita bagi menjadi dua, ya. Pertama adalah risiko sistematis. Ya. Risiko sistematis ini berarti risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Risiko yang tidak dapat diturunkan karena dia sifatnya sistemik, sifatnya uncontrollable, tidak dapat dikendalikan. Ya. Misalkan risiko karena bencana alam, gitu ya, risiko karena misalkan karena tingkat inflasi, gitu ya, tidak ada orang perseorangan investor yang bisa mengendalikan inflasi, ya, risiko karena pandemi, ya, dan sebagainya. Itu adalah sifat yang sulit untuk didiversifikasi, yang bisa dikendalikan oleh investor atau trader. Ya. Sebaliknya, ada yang namanya risiko non-sistematik. Ya. Risiko non-sistematik ini juga disebut sebagai risiko perusahaan, ya, risiko perusahaan yang menerbitkan saham tentu saja. Kemudian risiko yang bisa didiversifikasi dengan cara menambah jumlah saham, ya, yang dimiliki dalam portofolio, dan risiko non sistematik ini akan cenderung turun, ya, sampai dengan level jumlah saham yang ada di portofolio, ya, namun tidak akan bisa lebih turun lagi, ya, karena akan mentok di level systematic risk. Oke, jadi saya kira itu, ya. Dan total risk atau total risiko portofolio itu adalah mencakup risiko sistematis dan risiko non sistematis. Ya, oke. Mari kita bicara lebih teknis lagi. Bagaimana kita menentukan return portofolio? Ya. Jadi pada dasarnya return portofolio itu adalah rata-rata tertimbang dari return individual saham. Ya. Jadi kalau kita memiliki dua saham, ya, di dalam portofolio, katakanlah saham 1 dan saham 2, gitu ya, maka return portofolio kita adalah merupakan rata-rata tertimbang dari alokasi dana untuk saham 1, ya, dikali dengan return saham 1,
kemudian ditambah dengan alokasi dana untuk saham kedua, dikali dengan return saham kedua. Ya. Dan itu adalah rumus dari return portfolio. Ya. Kalau kita sedang menghitung expected return, ya, return yang diekspektasikan, jadi kalau kita tertarik dengan saham A dan saham B, maka kita tentu saja akan menghitung expected return. Berapa timbal hasil yang kita harapkan kita terima dari saham A dan saham B tadi itu. Ya. Jadi itu dengan format yang sama, itu adalah alokasi dana untuk saham A dikali dengan expected return saham A, ditambah alokasi dana untuk saham B dikali dengan expected return saham B. Gitu ya. Jadi itu adalah return realisasi portofolio dan juga expected return portofolio. Ya, jadi rata-rata tertimbang dari return individual atau expected return individual saham. Ya. Oke, itu tadi menentukan return portofolio, dan mari kita aplikasikan rumus rata-rata tertimbang tadi itu. Ya. Nah, katakanlah di sini ada kasus Sebastian menginvestasikan 1 miliar dananya ya, untuk membeli 2 saham emiten. Ya, katakanlah namanya ABCD dan PQRS. Ya, alokasi dananya adalah 250 juta untuk saham ABCD dan 750 juta untuk saham PQRS. Nah, itu berarti 25% dari total dana diinvestasikan di ABCD, 75%-nya di PQRS. Ya. Nah, saham ABCD memberikan return realisasian sebesar 10%, sedangkan saham PQRS return realisasiannya adalah 15%. Berapakah kemudian return realisasian dari portofolio 2 saham yang dimiliki oleh Sebastian? Ya. Nah, jadi masukkan ke dalam rumusnya berapa alokasi dana untuk saham ABCD, yaitu 25%, ya, 0,25, kemudian dikalikan dengan return realisasian saham ABCD, yaitu 10%, ya, ditambah dengan alokasi dana untuk PQRS 75% dikali dengan return saham PQRS yaitu 15%. Setelah itu hasilnya adalah 13,75%. Ya. Oke. Nah, itu tadi tentang bagaimana menentukan return portofolio. Ya. Return portofolio tidak bisa ditentukan dengan cara menjumlahkan ya return saham A dengan return saham B, gitu ya, atau menjumlahkan return saham A kemudian dengan return saham B kemudian dibagi 2, gitu ya. Tidak sesederhana itu, tetapi menentukannya dengan cara menentukan rata-rata tertimbang. Ya, baik. Berikutnya ini adalah risiko portofolio. Nah, berbeda dengan tadi return portofolio yang apa itu menggunakan rata-rata tertimbang return individual, ya. Risiko portofolio itu disimbolkan dengan sigma, ya. Nah, ini dia ya, sigma. Nah, simbol ini disebut sigma, ya. Sigma dikuadratkan di sini, ini adalah varians, ya. Ini adalah varians. Jadi standar deviasi kalau dikuadratkan itu namanya varians, ya. Jadi inilah varians. Jadi varians portofolio adalah return realisasian portofolio dikurangi dengan expected return portofolio, ya, dikuadratkan. Ya. Oke. Nah, karena tadi return portofolionya adalah rata-rata tertimbang setiap return individual, kemudian variannya dengan rumus ini, maka ya tinggal dimasukkan, disubstitusikan, ya, maka diperoleh rumus ini. Ya. Kemudian diturunkan lagi sampai akhirnya rumus ini memiliki pola seperti ini. Ya. Ini polanya seperti A ditambah B, kemudian dikuadratkan. Dan ini bisa dijabarkan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Ya. Nah, kemudian dijabarkan lagi ya, sampai akhirnya mendapatkan rumus akhir ini. Ya. Jadi dengan mengikuti pola A kuadrat ditambah B kuadrat ya, ditambah 2AB, maka risiko portofolio ya, 2 aset, ya, aset saham A dan saham B, ya,
itu adalah alokasi dana untuk saham A dikuadratkan dikali dengan varians saham A, ya, ditambah dengan alokasi dana untuk saham B dikuadratkan dikali dengan varian saham B, ya, kemudian ditambah dengan 2 dikali alokasi dana untuk saham A dikali alokasi dana untuk saham B dikali dengan kovarian saham A, return saham A dan return saham B. Ya. Nah, ini bisa dijabarkan lagi. Ya. Dari rumus covariance ini kita bisa jabarkan lagi menjadi sama tadi ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang berbedanya adalah di sini, yaitu covariance-nya dijabarkan menjadi koefisien korelasi saham A, B dikali dengan standar deviasi atau sigma saham A dikali dengan standar deviasi atau sigma saham B. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Varians, kemudian ya finalnya, hasil finalnya adalah akar kuadrat dari varians ini. Ya. Jadi akar kuadrat dari varians itu namanya standar deviasi atau sigma portofolio. Ya, ini adalah indikator dari risiko portofolio. Ya. Oke, mari kita masuk ke aplikasinya. Ya. Nah, Arlan sedang mempertimbangkan saham ABCD dan PKRS dalam portofolio investasinya. Nah, berarti kalau sedang mempertimbangkan, berarti dia akan menghitung expected return, ya, sedang mempertimbangkan. Ya. Jadi dia harus berekspektasi berapa saham ABCD, PKRS, imbal hasilnya. Ya. Alokasi dananya 40% saham ABCD, 60% saham PKRS. Ya. Oke, berdasarkan analisis terhadap 3 periode return historis, saham ABCD memberikan return 10%, 12%, 14%, gitu ya. Saham PKRS memberikan return 8%, 9%, 12%. Nah, berapakah return dan risiko portofolio dua saham tersebut? Kita bisa lihat di sini, expected return dari saham ABCD, ya, berdasarkan data historis 3 tahun berturut-turut, itu bisa ditentukan dengan cara menentukan rata-rata geometrisnya. Mengapa menggunakan rata-rata geometris, bukan rata-rata aritmetika? Karena datanya adalah time series, ya. Data berdasarkan urutan waktu 3 tahun sebelumnya. Ya, rata-rata geometris itu memperhitungkan tingkat pertumbuhan, ya. Berdasarkan urutan waktu, urutan itu pasti akan tumbuh, ya. Apakah itu tumbuhnya positif atau tumbuhnya negatif, ya. Dan rata-rata geometris mampu mengcapture pertumbuhan yang dimaksud tadi. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, expected return PKRS juga menggunakan rata-rata geometris, ya, menghasilkan 11,99% untuk saham A, B, C, D, PKRS adalah 9,65%. Expected return portofolionya adalah alokasi dana untuk saham ABCD 40% dikali dengan expected return saham ABCD 11,99%, ya, ditambah dengan 60% alokasi untuk saham PKRS dikali dengan 9,65 expected return saham PKRS, ya. Hasilnya adalah 10,59%, ya, expected return portofolionya. Oke. Nah, untuk menentukan risiko portofolio, maka kita juga harus menghitung risiko individual setiap saham ini, ya. Rumusnya seperti itu, ya. Jadi standar deviasi adalah akar dari varians, ya. Tadi kita sudah simak rumus dari varians, ya. Yang namanya varians itu ya variasi nilai, ya, perbedaan antara return realisasian dengan return ekspektasian, gitu ya. Nah, kita lihat di sini penyebutnya, penting untuk kita perhatikan, N dikurang 1. Ya. Jumlah periode pengamatan, yaitu 3 periode tadi, ya. 3 periode waktu tadi, ya. Jadi N dikurang 1. Mengapa dikurang 1? Ya, ini adalah rumus baku sesuai dengan central limit theorem. Ya. Kalau data pengamatan kurang dari 30, ya, maka kita disarankan menggunakan penyebut N dikurang 1. Ya. Tetapi kalau jumlah periode pengamatan bukan 3 tahun, tetapi lebih dari 30 tahun, ya, 30 periode pengamatan, entah itu harian, bulanan, atau tahunan, ya, maka menurut central limit theorem
penyebutnya ini bukan N-1 tapi M, ya. Jadi mohon diperhatikan di sana, ya. Oke, jadi ini adalah risiko saham ABCD, risiko saham PQRS, masing-masing 2%, kemudian 2,1%. Nah, untuk menentukan covariance, ya, ini adalah interaksi, ya, semacam itu, ya. Interaksi antara varians ini, ya, covariance. Ya, varian saham ABCD, ya, perbedaan antara return realisasian dengan expected return-nya, kemudian dikalikan dengan return realisasian PQRS dengan selisih antara return realisasian dengan expected return-nya PQRS, ya. Bagi lagi-lagi N dikurang 1 karena jumlah pengamatan itu, ya, hanya 3 periode, ya. Oke, jadi dapat angka sekian, ya. Nah, sebagai alternatifnya, ya, salah satu komponen menentukan covarian itu adalah koefisien korelasi, ya. Koefisien korelasi dihitung dengan cara seperti ini, covarian dibagi dengan standar deviasi setiap saham individual, ya. Covarian kita sudah hitung, ya, dari perhitungan sebelumnya, kemudian standar deviasi saham ABCD dan juga PQRS juga kita sudah tentukan, ya, dari sini, ya, risikonya 2% dan 2,1%, tinggal dihitung hasilnya sekian, ya. Jadi 0,9536, ya, koefisien korelasi. Ya, jadi risiko portofolionya bisa ditentukan dengan rumus tadi, ya. Standar deviasinya atau sigmanya adalah akar dari varians, ya. Ya, jadi alokasi dana untuk ABCD dikuadratkan dikali varians ABCD ditambah alokasi dana untuk PQRS dikuadratkan dikali varians PQRS ditambah 2 kali alokasi untuk ABCD dikali alokasi PQRS dikali covariance yang sudah kita hitung tadi. Dimasukkan semua angkanya, ya, hasil perhitungan tadi hasilnya adalah 2,04%. Tadi saya sudah sebutkan bahwa covarian ini bisa dijabarkan lagi untuk menghitungnya. Bisa dengan seperti ini, alternatif kedua, menghitung koefisien korelasi, ya, kemudian dikali dengan standar deviasi masing-masing, ya. Masukkan angkanya tadi, hasilnya pasti sama seharusnya, ya, jika tidak ada salah pencet kalkulator. Oke, ya, jadi seperti itu, ya. Yang bisa kita simak di sini adalah bahwa Arlan, ya, mempertimbangkan saham ABCD dan saham PQRS. Ya. Kita lihat hasilnya di sini. Koefisien korelasi saham ABCD dan PQRS itu 0,9, ya, 0,95 malah, ya, 95%, nyaris 100% korelasinya positif. Itu berarti kalau saham ABCD bergerak positif, maka saham PQRS juga bergerak positif dengan magnitud yang nyaris sama, ya. Kemudian kalau turun ABCD, PQRS juga turun dengan magnitud yang besarnya juga mirip, hampir sama. Nah, dalam konteks diversifikasi, maka ini bukan diversifikasi yang bagus, ya. Walaupun sudah 2 saham, atau mungkin nanti lebih dari 2 saham. Persoalannya adalah bukan masalah berapa banyak saham yang dimasukkan dalam portofolio, tetapi bagaimana korelasi, interaksi, ya, pengaruh saham satu dengan saham lainnya. Kalau positif seperti ini, positif mendekati 1, maka nyaris sulit untuk menurunkan risiko. Ya. Kita bisa lihat di sini, risiko individual saham ABCD 2%, risiko individual saham PQRS 2,1%, risiko portofolionya adalah 2,04%. Ya, di antara ABCD dan PQRS. Ya. Begitu juga dengan return portofolionya, ada di antara ABCD dan PQRS. Ya. Dan itu tidak terlalu signifikan. Ya. Jadi, risiko portofolio ini masih cukup tinggi, ya, ada di antara ABCD dan PQRS, belum mampu untuk menurunkan risiko. Ya. Jadi kalau nanti ada downside impact saham tertentu, katakanlah saham ABCD, maka saham PQRS juga akan terkena dampak downside impact-nya, ya. Karena sama-sama atau berkorelasi, karena 2 saham itu berkorelasi positif, gitu, ya. Oke, jadi itu pelajaran penting dari kasus ini. Ya.
Itu tadi penjelasan mengenai apa itu portofolio. Ya, kita sudah belajar bagaimana menghitung return dan juga risiko portofolio. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membentuk portofolio yang optimum. Untuk direview lagi, portofolio itu adalah kumpulan dari beberapa saham dalam konteks portofolio saham ya yang dimiliki oleh seseorang, investor maupun trader ya, dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan yang paling optimum ya selama investment horizon atau holding period. Ya. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan yang paling optimum, maka harus diperhatikan berbagai kemungkinan gitu ya, alokasi dana untuk saham-saham itu, ya saham-saham di portofolio itu. Ada beberapa konsep di sini ya. Ada yang namanya attainable set, ada namanya efficient set, dan ada yang namanya optimum set. Ya, jadi attainable set ini adalah berbagai kemungkinan, ya, opportunity, berbagai kemungkinan kombinasi, ya, kepemilikan saham A dan saham B. Ya. Jadi kalau kita ingin membeli dua saham, maka ada beberapa kemungkinan, ada berbagai kemungkinan, ya, banyak kemungkinan. Ya, mulai dari kemungkinan yang paling ekstrim yaitu tidak memiliki saham A tetapi 100% saham B, kemudian 1% saham A, 99% saham B, kemudian kombinasi lainnya adalah 2% saham A, 98% saham B, kemudian terus begitu ya, sampai dengan akhirnya ekstrim juga kombinasinya 100% saham A dan 0% saham B. Ya. Jadi keseluruhan kombinasi alokasi dana tadi itu ke saham A dan saham B itu disebut dengan attainable set. Ya. Nah, berikutnya dari attainable set, ya, dari himpunan ya, berbagai kemungkinan kombinasi ya, alokasi dana untuk saham A dan saham B, ada yang namanya efficient set. Ya. Jadi efficient set ini adalah bagian dari attainable set. Jadi himpunan bagian dari attainable set. Nah, yang namanya efficient set ini adalah kombinasi aset, berbagai kombinasi aset ya, yang memiliki return ekspektasian yang lebih tinggi untuk risiko yang sama atau memiliki risiko yang lebih rendah ya untuk return ekspektasian yang sama antara saham A dan saham B. Nanti akan kita tunjukkan grafiknya sehingga kita bisa membedakan yang mana namanya attainable set dan yang mana yang namanya efficient set. Ya. Nah, dari dua tadi itu ada lagi istilah yang namanya optimum set. Jadi ini himpunan bagian dari efficient set. Ya. Jadi di antara titik-titik ya kombinasi saham A dan saham B, ya, berapa persen saham A, berapa persen saham B, dari efficient set tadi ada satu titik, ya, hanya satu titik kemungkinan ya kombinasi antara saham A dan saham B yang optimum. Ya. Nah, mari kita simak supaya lebih jelas lagi ya. Oke, ini ada saham A, ya, ada saham A dan saham B. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar teknis bagaimana menentukan risiko saham A, risiko portofolio saham A dan saham B. Ya. Dan dalam menentukan risiko portofolio, ada satu komponen rumus yang sangat-sangat penting yaitu koefisien korelasi. Ya. Sekali lagi koefisien korelasi atau R ya, antara saham A dan saham B. Ya. Nah, ada tiga skenario teoritis. Ya. Yang pertama adalah bahwa korelasi saham A dan saham B itu adalah positif sempurna. Ya, itu artinya kalau saham A itu naik 100%, maka saham B juga naik 100% dengan magnitude yang sama, dengan arah yang sama. Kalau turun saham A, saham B pun juga turun dengan magnitude atau besaran yang sama. Itu secara teoritis dimungkinkan ada. Ya. Secara praktis kita lihat tadi contohnya, ya, itu ada koefisien korelasi 0,95, ya, nyaris satu tetapi tidak satu. Ya. Oke. Nah, jika itu terjadi, ya, secara teoritis itu terjadi, koefisien korelasi adalah positif 1, maka attainable set-nya,
berbagai kemungkinan proporsi alokasi dana untuk portofolionya itu ditunjukkan oleh garis lurus ini ya. Ya, kurva AB ya, garis lurus AB ini. Di mana titik A ini adalah kombinasi ya 100% saham B, maaf, 100% saham A dan 0% saham B. Jadi murni satu portofolio saham A. Titik B adalah untuk kombinasi 100% saham B, 0% saham A alokasinya. Ya. Dan titik-titik di sepanjang kurva AB atau BA ini adalah kombinasi-kombinasinya. Ya. Ya, mungkin ya tentu saja yang di tengah di sini adalah 50% saham A, 50% saham B, semacam itu ya. Jadi ada kombinasinya di sini. Oke, itu kalau korelasinya adalah positif satu, positif sempurna, searah ya pergerakan saham A dan B. Lalu bagaimana jika, sekali lagi ini adalah secara teoritis, itu dimungkinkan, tidak ada korelasi sama sekali antara saham A dan saham B. Ya. Saham A dan saham B tidak ada korelasinya, maka attainable set-nya berbentuk seperti ini. Ya. Oke. Secara praktis dalam prakteknya sangat tidak mungkin ditemukan tidak ada korelasi sama sekali. Ya. Mungkin mendekati 0 ada, tetapi ada bilangannya. Ya. Jadi 0,0 sekian mungkin ya, kalau sangat rendah korelasi. Tetapi dalam praktik tidak ada yang korelasinya persis 0. Ya. Karena, mengapa demikian? Karena perusahaan satu dengan perusahaan lainnya saling berinteraksi, gitu ya. Input perusahaan A menjadi, output perusahaan A menjadi input perusahaan B, ya. Perusahaan A berhutang dengan perusahaan B dan sebagainya, ya. Interaksi bisnis. Atau mungkin saham A atau perusahaan A memiliki bidang bisnis lebih dari satu sektor, ya. Sehingga satu sektor yang terdampak menyebabkan sektor lain juga terdampak. Jadi semacam itu ya. Jadi dalam praktiknya sulit sekali untuk mengatakan tidak ada korelasi sama sekali antara dua saham ini. Ya. Oke, jika korelasinya 0 secara teoritis, maka attainable set-nya adalah ditunjukkan dengan kurva berwarna biru ini, yaitu kurva BDA. Ya. Lanjut, lalu bagaimana jika korelasi saham A dan B adalah negatif sempurna? Itu artinya kalau saham A sedang naik, saham B akan turun, ya, sedang turun dengan magnitud yang sama, ya, karena sempurna. Ya. Kalau misalkan saham A naik 100%, maka saham B akan turun 100%. Ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi dalam praktiknya tidak ada yang sempurna seperti ini ya. Jadi saham A naik 100%, saham B turun lebih rendah 100%, misalkan seperti itu ya. Yang korelasinya negatif sempurna ditunjukkan oleh kurva berwarna merah ini, yaitu BCA. Gitu ya. Oke, jadi mari kita bahas lebih detail lagi jika dua aset berkorelasi positif sempurna ya. Di sini ada contoh hipotetis ya, saham A dan saham B ya, dengan return historis berturut-turut ya, seperti ini. Saham A returnnya adalah 15%, kemudian standar deviasinya 20%. Saham B returnnya, return ekspektasinya 8%, resikonya 7%. Ya. Kita akan membuat attainable set dan juga efficient set. Ya. Nah, ini adalah hasil perhitungan dengan Excel, ya, berbagai kemungkinan alokasi dana, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tinggal dimasukkan saja, ya, interaksi antara risiko dan returnnya. Ya, karena kita harus memplot yang X atau horizontal line adalah risiko portofolio, kemudian yang vertical adalah return portofolio, ya, atau expected return portofolio, boleh ya. Nah, untuk yang ini weight atau alokasi dana A dan B ini tentu saja bisa dibuat lebih detail lagi. Ya. Kalau yang saya buat di sini adalah jaraknya adalah 10% 10% ya. Jadi skenario pertama kombinasinya adalah 100% alokasi untuk A, tidak ada sama sekali untuk B. Kemudian bagaimana yang berikutnya, bagaimana jika 90% alokasi untuk A,
10% untuk B, 80% A, 20% B, 70% A, 30% B, dan seterusnya sampai 0% A, 100% B. Kita bisa buat lebih detail lagi dengan jarak 1% misalkan, ya. 100% A, 0% B, 99% A, 1% B, dan seterusnya, dan seterusnya. Akan lebih banyak lagi, lebih detail lagi, akibatnya adalah titik-titiknya akan lebih mepet lagi. Jadi lebih detail, lebih akurat lagi. Ya. Tapi tidak pernah masalah, karena ini hanya untuk ilustrasi, dan kita bisa buktikan bahwa attainable set untuk dua aset yang berkorelasi positif sempurna akan ditunjukkan dengan garis lurus seperti ini. Sama seperti garis yang tadi kita saksikan, ya. Nah, sama seperti ini, ya, berupa garis lurus. Oke. Ya. Nah, jadi terbukti ya grafik tadi. Nah, dari grafik ini, ya, ini adalah attainable set. Ya. Ini adalah attainable set. Ya, dan juga efficient set. Ya, mengapa demikian? Ya, karena ini adalah garis lurus. Ya. Nah, garis lurus, dan kombinasi-kombinasi ini memiliki level risiko yang berbeda dengan level expected return yang berbeda, ya, dan cenderung positif. Jadi risiko meningkat, expected return juga meningkat. Ya, jadi semua ini adalah attainable set kombinasinya, dan juga efficient set. Oke. Nah, bagaimana jika dua aset tidak berkorelasi? Dengan angka yang sama, 15% return A, risiko A 20%, 8% return B, risikonya 7%. Ya. Ini ya. Jadi attainable set-nya akan berbentuk seperti ini. Ya, dengan kombinasi yang sama tadi, jaraknya 10%, maka bentuk kurvanya akan seperti ini, melengkung seperti ini. Sama persis dengan yang ini, ya, sama persis ya. Yang mirip lah, ya, melengkung deh, ya, melengkung di tengah-tengah. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah attainable set, ya, berbagai kemungkinan. Nah, dari attainable set ini, yang mana efisien setnya? Nah, itu ya. Efisien setnya adalah titik-titik yang di sini, mulai dari titik ini, ya, lihat ya, saya buatkan ini ya. Jadi yang namanya attainable set adalah semua ini, ya, titik-titik semua ini adalah attainable set, ya. Sedangkan efficient set, ya, efficient set itu adalah yang ini, titik-titik ini saja, ya, yang berwarna kuning ini. Sampai di sini saja. Ya. Mengapa demikian? Karena, ya, untuk titik yang di sini, yang tengah sini ya, itu memiliki expected return yang lebih tinggi, ya. Kita lihat sini, ya, memiliki expected return yang lebih tinggi daripada titik yang di bawah ini, ya, pada level risiko yang sama, ya. Ya. Titik di sini, ya, titik ini memiliki apa? Expected return yang lebih tinggi daripada titik yang di bawahnya ini, ya, kombinasi titik yang di bawahnya ini pada level risiko yang sama. Jadi investor yang rasional akan memilih titik yang menawarkan return yang lebih tinggi, ya, pada level risiko yang sama. Betul ya? Jadi itu yang disebut dengan efficient set. Oke. Jadi efficient setnya adalah, ya, efficient setnya itu adalah yang ini, ya, yang berwarna kuning. Ya. Attainable setnya semua titik-titik kombinasi, efficient setnya adalah titik-titik yang menunjukkan expected return yang tinggi pada level risiko yang sama, ya. Atau mungkin nanti menawarkan apa, risiko yang lebih rendah untuk return yang sama, ya, atau expected return yang sama. Oke, itu dua aset tidak berkorelasi. Selanjutnya, dua aset berkorelasi negatif sempurna. Ya. Nah, jika dia berkorelasi negatif sempurna dengan contoh yang sama, ya, maka kelengkungannya akan mendekati
ini ya, sumbu Y ya. Berbeda dengan tadi yang tidak ada korelasi sama sekali ya. Mereka agak ke tengah sedikit. Oke. Ini adalah titik-titik kombinasi yang dari tabel ini gitu ya. Semua ini ya, semua titik-titik kombinasi ini adalah attainable set ya. Tetapi yang namanya efficient set ya, itu adalah titik-titik ini yang saya highlight kuning ini. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Mengapa demikian? Karena titik-titik ini memiliki expected return yang lebih tinggi ya, dengan level risiko yang sama. Mengapa titik ini tidak? Mengapa titik ini tidak? Karena kalau kita tarik garis, ya, ini garis lurus ya, titik ini menawarkan return yang lebih rendah dengan level risiko yang sama, expected return-nya lebih rendah daripada titik yang di atasnya. Ya. Jadi yang ini tidak efisien, ya, titik ini tidak efisien. Titik ini yang efisien, ya. Titik-titik garis kurva ini yang saya highlight kuning ini, yang di atas ini ya, ini adalah efisien set. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, tadi itu kita sudah membuktikan ya bentuk grafik ya dari apa itu kombinasi alokasi dana ya untuk saham A dan saham B gitu ya. Dengan berbagai senario koefisien korelasi secara teoritis. Kurva yang ditunjukkan oleh titik-titik ini ya, ini adalah attainable set. Ya. Kemudian dari attainable set ini yang merupakan efficient set itu adalah seperti konsep tadi ya. Yang namanya efficient setnya adalah ini. Oke. Sampai di situ ya. Sampai di titik itu. Nah, titik mana yang merupakan optimum set? Kombinasi mana yang paling optimum yang membuat kesejahteraan kita optimum gitu ya. Itu bisa dijawab dari berbagai sudut pandang gitu ya. Nah, dari sudut pandang apakah profil risiko investor tersebut rendah atau tinggi ya. Apakah investor tersebut tidak suka risiko atau suka risiko ya. Nah, dari titik-titik efisiensi tadi, maka kalau investor itu adalah tidak suka risiko ya, maka kombinasi ini, titik ini, yang 20% saham ABCD, 80% saham PKRS, mungkin ini adalah merupakan pilihan optimumnya. Ya. Jadi optimum setnya, yang risk averted. Tapi bagi mereka yang profil risikonya tinggi, suka dengan risiko tinggi, maka kombinasi 90% saham ABCD, 10% saham PKRS adalah pilihan yang terbaik bagi dia. Yang lebih moderat, ya, mungkin 80% saham ABCD, 20% saham PKRS gitu ya. Ada 3 level tingkat kepuasan ya. Ya, semakin tinggi ya utility-nya di sini ya U1 di sini ini adalah kepuasan yang lebih tinggi daripada U2 ya. Kemudian U3 ini adalah kepuasan yang lebih rendah. Nah, sederhananya adalah kalau kita punya uang banyak maka biasanya kita ingin belanja lebih banyak lagi ya. Nah, itu yang menyebabkan kita lebih puas gitu ya. Kemudian kalau uang kita lebih sedikit gitu ya, maka utility-nya akan ada di bawah sini ya. Jadi seperti itu. Nah, persoalannya adalah utility satu ini ketinggian gitu ya. Kepuasannya lebih tinggi tetapi tidak optimum gitu ya. Kemudian yang kedua ini sedang-sedang gitu ya. Tetapi kepuasannya pas gitu ya. Karena jumlah dana pas dengan aset atau kombinasi saham yang ada gitu ya. Nah, jadi ini. Kemudian yang ketiga ini kurang optimum karena uangnya tidak cukup gitu ya, dananya tidak cukup, dia ingin kepuasan lebih tetapi dananya tidak cukup ya jadi tidak pas di sini. Jadi mismatch ya. Jadi U1 dan U3 ini adalah utility yang mismatch, tidak sesuai antara budget dan kombinasi yang ada gitu ya. Kombinasi saham A dan B yang ada. Saham ABCD dan PKRS ya. Oke, jadi yang
Investor moderat, pilihan sahamnya adalah saham C. Ya. Kombinasi saham, kombinasi portofolio C ini, yaitu 80% saham ABCD dan 20% saham PKRS. Oke. Ya, konsep berikutnya ya. Dengan titik-titik yang sama tadi ya, kurva yang sama tadi ya, sekali lagi kurva AG ya, kurva AG yang melengkung ini adalah namanya attainable set. Ya, kurva AG adalah attainable set. Ya, kemudian kurva AF ini adalah efficient set. Ya. Nah, mana kombinasi yang paling optimum? Sekali lagi, mana kombinasi yang paling optimum sangat ditentukan oleh preferensi investor. Ya, penentuannya ditentukan dari preferensi investor. Kalau investor adalah risk averter, saham F mungkin adalah yang paling optimum baginya. Jika dia adalah risk seeker, saham kombinasi saham B, kombinasi B adalah yang paling optimum. Jika moderat, ya, maka titik-titik di antara F dan B adalah pilihannya. Tergantung dari utility curve-nya, ya, kurva utilitas, nilai gunanya, kepuasannya. Ya. Nah, contohnya di sini ada investor yang tingkat kepuasannya dilukiskan oleh kurva U1, ya, kemudian ada kurva U2, ada kurva U3, gitu ya. Nah, kurva U1 ini itu menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena dia memiliki budget yang lebih tinggi. Ya. Kurva U2 itu lebih rendah dari U1 karena dia budgetnya lebih rendah. U3 paling rendah ya karena budgetnya paling minim. Ya. Nah, dari kombinasi titik-titik di efisien set ini yang kurva A sampai kurva AF, ya, kurva AF ini efisien set, titik mana, kombinasi mana yang paling optimum ya, dari kurva utility ini. Ya. Tentu saja kurva yang menyinggung kombinasi dari efisien set. Gitu ya. Yang menyinggung adalah kurva U2. Gitu ya. Dan itulah kombinasi optimum ya, optimum set ya. Ya, jadi titik C ini ya. Yang ini adalah 80% ya. Berapa tadi itu? 80% saham ABCD, 20% saham PKRS gitu ya. Oke. Yang U1 ini tidak memungkinkan ya karena alokasi dananya, budgetnya ketinggian gitu ya. Sedangkan yang U3 ini budgetnya kurangan ya, sehingga tidak bisa memberikan kepuasan yang optimum. Oke. Nah, berikutnya saya perkenalkan konsep risk free rate. Ya. Risk free rate itu adalah tingkat bunga bebas risiko. Ya. Secara teoritis itu dimungkinkan ada. Gitu ya. Biasanya ini diproyeksikan oleh tingkat bunga acuan yang diterbitkan oleh bank sentral. Ya. Oke, karena diasumsikan negara bank sentral tidak mungkin akan bangkrut begitu ya. Ya. Nah, dalam hal ini katakanlah risk rate-nya adalah 5,5%. Jika seorang investor berpikir bahwa jika terjadi kondisi terburuk, ya, maka expected return-nya adalah sebesar risk free rate, maka yang bisa dilakukan adalah membentuk yang namanya tangency portfolio. Ya. Caranya adalah dengan menarik garis dari titik risk free rate ini, gitu ya, ke kurva efisien set. Ya. Kemudian garis yang menyinggung ini sama seperti dengan prinsip utility cost, utility curve tadi itu, maka yang disinggung adalah titik E. Ya. Jadi kombinasi di titik E ini adalah kombinasi yang optimum ketika investor memperhitungkan risk free rate gitu ya, di dalam investasinya. Gitu ya. Tetapi ini dalam portofolionya tetap portofolio dua saham, saham ABCD dan PKRS, hanya saja dia mengharapkan return portfolio sebesar
risk free rate ketika ekonomi mengalami downside effect, gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi jika ada investor yang tidak suka risiko, ya? Dia berpikir bahwa saham ABCD dan PKRS masih berisiko, ya, dan ia ingin menurunkan risikonya lebih rendah lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, misalkan dengan cara membeli surat berharga dengan tingkat bunga yang sama dengan risk free rate ini, ya, tingkat bunga acuan bank sentral, gitu ya. Jadi dalam portofolionya orang yang tidak suka risiko ini bisa memasukkan aset bebas risiko, ya, sebesar yang dengan tingkat bunga sebesar 5,5% ini, kemudian memasukkan saham ABCD dan juga memasukkan saham PKRS di dalam portofolionya. Jadi ada 3 aset di dalam portofolionya. Dan itu efisien setnya adalah ditunjukkan dengan kurva HE, gitu ya. Kurva HE. Nah, kemudian dari efisien set ini yang mana titik yang paling optimum itu digambarkan dengan kurva utility ini, ya. Oke. Dengan konsep yang sama tadi, kurva U4 itu ketinggian, ya, karena alokasi dananya ketinggian, ya. Kemudian kurva U5 menyinggung titik I, ya, nanti kita akan bahas. Kemudian kurva U6 terlalu rendah, ya. Budgetnya lebih rendah daripada kombinasi di efisien setnya, ya. Jadi yang pas adalah yang U5 karena memberikan tingkat kepuasan yang paling optimum, ya. Jadi budget sama dengan pilihan yang ada, itu ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Nah, itu namanya lending at risk free rate, ya. Lending, kalau kita lending apa itu? Itu berarti kita mengeluarkan uang, ya. Mengeluarkan uang untuk apa? Dalam hal ini adalah membeli surat berharga pada tingkat risk free rate dan kita masukkan ke dalam portofolio saham kita. Jadi ada 3 aset di sini, ya. Di area lending risk free rate ini ada 3 aset dalam portofolio, yaitu aset bebas risiko plus 2 aset risiko, aset berisiko yaitu saham ABCD dan PKRS, ya. Nah, berikutnya di sisi lainnya ada yang namanya borrowing at risk free rate. Ini berarti membentuk portofolio saham yang berisiko, ya, karena kita ada investor yang menginginkan risiko yang lebih. Tadi kita sampaikan saham kombinasi saham ABCD dan PKRS ada di titik B ini yang optimum, ya, untuk mereka yang risk seeker. Tetapi bagaimana jika atau yang C kalau yang ingin moderat, ya. Kalau ada yang ingin risiko yang lebih tinggi lagi bagaimana, ya? Nah, itu bisa dilakukan dengan borrowing at risk free rate. Itu dengan cara meminjam dana, ya, sebesar risk free rate, ya, untuk meningkatkan kapasitasnya, ya, meningkatkan kapasitas portofolionya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan memperpanjang garis kurva H, ya. Kurva H ini ditarik garis lurus menyinggung titik E, ya, buat garis lurus, ya. Nah, kemudian utility curve tadi, ya, yang tadinya utility curve nomor 1 ini tidak mungkin, ya, tidak optimum, ya, karena budgetnya tinggi, tetapi saat itu efisien setnya ada di kurva AF, ya, tidak ada yang tersentuh sama sekali. Tapi dengan borrowing, meminjam uang pada level risk free rate, ya, ada kombinasi D di sini yang optimum, begitu ya. Jadi demikian pembahasan mengenai portofolio saham. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.